Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Wa habibi rabbil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang muamalat yang akan kita bahas adalah hukum yang berkaitan dengan ihya'ul mawat, waqaf, dan hibah. Kita mulai seperti biasa, saya baca dari kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib atau kitab matan dari Fathul Qorib atau matan Abi Syuja'. Qala al-muallif rahimahullah faslun wa ihya'ul mawat, dan menggarap tanah yang tidak bertuan. Ihya'ul mawat artinya menggarap tanah yang tidak bertuan. Tanah yang bukan milik siapapun, bukan milik seorang muslim. Jaizun itu adalah hukumnya boleh. Ada orang pergi ke hutan kemudian menggarap tanah yang ada di hutan, hukumnya dibolehkan. Ada orang pergi ke Kalimantan misalnya dari Jawa, kemudian ada tanah yang tidak bertuan, tanah yang tidak ada pemiliknya, belum ada pemiliknya, maka itu hukumnya adalah jaizun, boleh. Bisyartaini, dengan dua syarat. Yang pertama, syarat yang pertama adalah ayyakunal muhyi musliman. Orang yang menggarap itu adalah seorang muslim. Itu syarat yang pertama. Wa ayyakuna wa antakunal ardu hurratan. Yang kedua syaratnya adalah tanah tersebut tanah yang masih bebas, belum dimiliki oleh siapapun. Lam yajri 'alaiha milkun li muslimin. Belum ada kepemilikan dari seorang muslim siapapun itu yang memiliki hak atas tanah tersebut. Artinya tanahnya adalah tanah yang tidak bertuan. Jadi dua syaratnya itu saja. Yang pertama adalah yang menggarap adalah seorang muslim dan tanah yang digarap itu adalah tanah yang tidak bertuan. Maka setelah itu tanah tersebut yang sudah digarap itu hukumnya menjadi milik orang yang menggarap tanah itu. Al-mawatu hiyal ardul lati lam tu'mar qattu. Mawat itu artinya dalam bahasa Arab ada istilah al-mawat. Adalah al-ardu allati lam tu'mar qattu. Adalah tanah yang belum digarap oleh siapapun sebelumnya. Wal aslu fi dzalika qauluhu alaihi salatu wassalam. Dasar kebolehan ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya ardhan mayyitatan fahiya lahu wa laysa li'irqin zalimin haqqun. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wat Tirmidzi. Orang yang menghidupkan atau menggarap
Ya. Man ahya, orang yang menggarap, ardon, orang yang menggarap tanah, mayyitatan, yang tidak bertuan, tanah yang belum ada pemiliknya sebelumnya, belum ada yang menggarapnya sebelumnya, fahiyalahu, maka tanah tersebut menjadi milik. Walaysa li'irqin zalimin haqqun, dan tidak ada hak bagi orang yang zalim yang mengaku menguasai tanah tersebut. Artinya tanah yang masih belum ada pemiliknya, belum ada yang pernah menjadikannya sebagai tanahnya sebelumnya dengan cara menggarapnya, maka itu adalah tidak boleh orang mengaku-ngakui tanah tersebut sebagai miliknya, maka bebas bagi siapapun untuk menggarapnya. Wasifatul ihya, dan bentuk penggarapan tanah itu artinya menjadikan tanah itu sebagai tanah miliknya itu dengan cara menggarapnya ataupun memanfaatkannya. Maka nafil adati imaratan lil muhya, yaitu yang seperti umumnya kebiasaan di tempat tersebut orang itu menganggapnya sudah menggarap tanah itu atau menjadikan tanah itu sebagai tempat tinggal dia dengan membangun di atas. Al-ihya'u, ya, menggarap tanah, ibaratun an tahyiyati syai' lima yuridu bihil muhyi, yaitu menyiapkan tanah tersebut untuk keperluan yang diinginkan oleh orang yang menggarapnya. Jika dia ingin menjadikannya sebagai tempat tinggal, misalnya. Contohnya diantaranya, yang pertama adalah ingin jadikan tempat tinggal. Fayushtaratu at-tahwid, maka disyaratkan harus dibangun temboknya. Nah, baik imma bihijaratin, baik tembok dengan batu, au ajurrin, atau dengan bata, au tinin, atau dengan tanah liat, au khashabin, atau dengan kayu, au qasabin, atau dengan bambu, bihasabil adah, sesuai dengan kebiasaan. Ya, karena rumah itu kan seperti itu. Wa yustaratu aidan at-tasqiful ba'd wa nasbul bab, dan disyaratkan harus dikasih atap karena dibuat tempat tinggal ada atapnya. Juga dikasih pintu. Wala yushtaratu sukna bihalin, meskipun ya, di sini disebutkan tidak disyaratkan harus seketika itu harus ditinggalin langsung tinggal di situ, enggak. Yang penting sudah digarap terlebih dahulu. Seandainya tidak langsung ditempati atau ditinggali di situ, maka itu hukumnya boleh saja, yang penting sudah dibangun apa yang diinginkan, yaitu untuk menjadikannya sebagai tanah miliknya dan dia bangun rumah di atas. Tidak disyaratkan harus langsung tinggal di situ setelah jadi rumahnya. Yang penting sudah ada wujud bentuk rumah di atas tanah itu, maka tanah itu menjadi hak milik. Ini secara hukum Islam begitu. Wa minha, di antara contohnya lagi, yaitu menggarap tanah itu bagaimana, adalah idza arada bustanan, seandainya orang yang menggarapnya itu ingin menjadikannya sebagai taman. Fala budda min tahwitihi, maka dikasih pagar, wa yurja'u fi tahwitihi lal 'adah, dan ya dikasih pagar sekelilingnya sebagaimana kebiasaan. Kalau ya, misalnya dipakai tembok biasanya, maka di tembok. Kalau ya cukup dengan kayu, bambu, kemudian dijadikan seperti pagar sekeliling, maka yang seperti itu sudah cukup sehingga tanah tersebut menjadi hak milik orang tersebut. Kemudian baru ditanami tanaman.
Ya, atau diingin jadikan sawah misalnya, maka pada umumnya sawah itu kan dikasih ya, pembatas sawahnya supaya air tidak mengalir keluar dan supaya tanaman bisa bisa diletakkan di atas tanah yang sudah dikasih pembatas. Ya, seperti itu adalah contoh-contoh bagaimana menggarap tanah. Maka orang yang menggarap satu tanah, sebidang tanah yang semula belum ada pemiliknya, sebelumnya belum ada yang menggarapnya sebelumnya, maka hukumnya tanah itu menjadi hak milik orang tersebut. Wajibu badlul ma'i. Sekarang permasalahan lain yang berkaitan dengan hal ini juga, wajib hukumnya memberikan air. Bisalah satu syara'id, membagi air kepada orang lain dengan 3 syarat. Ayyabdula an hajatihi, kalau sudah lebih air yang dimiliki itu dari kebutuhannya. Dia butuh untuk makan, dia butuh untuk minum, dia butuh untuk minuman untuk dirinya sendiri atau untuk hewan-hewan peliharaannya, untuk kambingnya, sapinya. Kalau sudah lebih dari itu, dari kebutuhannya, maka wajib hukumnya membagi kepada orang lain yang meminta. Yang kedua syaratnya wa ayyahtaja ilaihi ghairuhu, dan yang kedua syaratnya adalah orang lain butuh air tersebut. Orang lain membutuhkan air itu, maka wajib bagi yang punya air yang sudah lebih dari kebutuhannya untuk berbagi, memberikan kepada orang yang butuh ini. Linafsihi, baik butuhnya untuk dirinya, aulibahi matihi, atau untuk hewan peliharaan, hewan ternak. Yang ketiga, ayyakuna mimma yustakhlaf fi bi'rin aw 'ainin. Yang ketiga adalah syaratnya air itu adalah air yang jika diambil maka tidak habis. Seperti yang air yang ada di dalam sumur, kalau diambil airnya akan datang air yang tetap mengisi sumur itu sehingga tidak habis-habis, mau diambil sebanyak apapun tetap saja air itu akan ada terus, karena ada air yang menggantinya. Jika diambil, ada air tersebut tetap bersumber di dalam sumur itu, atau di mata air. Nah, ini 3 syaratnya. Yang pertama sudah lebih dari kebutuhannya. Kemudian yang kedua, orang lain membutuhkan, baik untuk dirinya atau untuk hewan ternaknya. Yang ketiga, air tersebut adalah air yang diperoleh dari sumur atau mata air, yang mana jika diambil maka akan tetap ada airnya, mengganti air yang diambil itu. Tetap air di tempat tersebut tidak habis dengan diambil. Tidak seperti misalnya air yang dia menampung dari hujan untuk kebutuhannya selama musim kemarau di daerah-daerah yang sulit sumber airnya. Maka kalau yang seperti itu beda lagi hukumnya, bukan wajib hukumnya. Ini yang diwajibkan itu jika air tersebut berasal dari sumber yang mana tidak habis-habis, jika diambil tetap ada penggantinya terus, ya, air itu bersumber terus. Kemudian yang berikutnya adalah pasal membahas tentang wakaf, hukum wakaf. Wal waqfu, wakaf jaizun, itu hukumnya boleh. Bisalasi syara'it, dengan 3 syarat harus dipenuhi. Yang pertama, ayyakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Yang diwakafkan itu adalah suatu yang bisa diambil manfaatnya dan barangnya
tetap utuh, tidak habis. Ya, maka kalau barang tersebut habis dengan dimanfaatkan, misalnya contohnya makanan, maka tidak bisa diwakafkan. Ya, ada orang saya wakaf makanan, sekali dimakan udah langsung habis, makanya seperti itu tidak disebut wakaf. Wakaf itu adalah pada barang-barang atau harta-harta yang mana jika dimanfaatkan barangnya itu tidak habis, tetap utuh. Cuma yang diambil adalah manfaatnya saja. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Artinya lakukanlah kebaikan ya, yang mana dengan kebaikan itu kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Maka al-khair, kebaikan di sini adalah termasuk di dalamnya, dalam cakupan maknanya adalah orang yang mewakafkan hartanya, mewakafkan tanah untuk masjid, mewakafkan tanah untuk madrasah, mewakafkan tanah untuk rumah sakit, untuk pesantren. Seperti itu, tanahnya akan selalu bisa dimanfaatkan dan tidak habis utuh barangnya. Memanfaatkan sesuatu, mewakafkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan tidak habis jika diambil manfaatnya. Wa an yakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati. Yang kedua, wakaf itu adalah jika dilakukan, diberikan wakaf itu kepada orang dengan harta diwakafkan. Kemudian sang pewakif ini, orang yang mewakafkan, mengatakan saya wakafkan untuk Zaid. Maka tidak boleh berhenti di situ karena Zaid akan meninggal. Nah, harus ada lanjutannya lagi. Kemudian dilanjutkan Zaid sama summa lil aitam. Saya wakafkan sepetak sawah ini untuk Zaid, kemudian untuk anak yatim. Maka bagaimana caranya memanfaatkan wakaf seperti ini? Sampai Zaid meninggal dunia, selama Zaid masih hidup, maka itu hak Zaid untuk mengambil manfaat dari sawah itu. Setelah Zaid meninggal, maka itu baru diberikan pada anak siapa. Maka di sini yang kedua, jika mewakafkan dengan cara seperti ini, yang kedua itu disyaratkan harus sesuatu atau suatu manfaat yang bisa terus-menerus. Anak yatim itu kan umum. Setiap waktu, setiap masa, setiap generasi pasti ada anak yatim yang bisa mengambil manfaat. Itu terus-menerus. Jadi itu ya, pahalanya bisa mengalir terus-menerus selama ada anak yatim yang manfaat. Adapun yang pertama tadi boleh terputus. Namun yang kedua harus sesuatu yang terus-menerus dan yang selalu ada di setiap waktu, di setiap masa. Ya. Ini contoh orang dengan cara seperti itu. Ke orang terlebih dahulu, kemudian baru ke sesuatu yang tidak ada habisnya. Pada apa yang bisa memanfaatkan itu tanpa henti. Terusnya, terus menerus, selamanya. Namun hukum umumnya orang mewakafkan biasanya untuk satu saja, wakaf untuk masjid, wakaf untuk sekolah, madrasah, wakaf untuk pondok pesantren, ya, tanpa menyebutkan sebelumnya untuk orang atau untuk fulan. Ya. Namun yang seperti itu tadi juga dibolehkan. Jadi boleh orang mewakafkan, saya wakafkan misalnya dengan mengucapkan begini, saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Nah, itu manfaatnya akan terus menerus.
Ada juga yang mewakafkan dengan sigot atau ungkapan yang disebutkan oleh orang yang mewakafkan itu dengan mengatakan saya wakafkan ini untuk Zaid, berarti untuk orang, tapi nggak boleh berhenti di sini, harus dilanjutkan lagi. Kemudian untuk masjid, artinya bagaimana melaksanakannya. Jadi untuk masjidnya itu setelah Zaid meninggal dunia. Ya, dan wakaf itu ya, menjadi hak milik pada harta yang diwakafkan itu sudah tidak lagi dimiliki oleh siapapun. Ya, tapi itu sudah kembali menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ya, hanya manfaatnya saja. Masjid, tanah yang diwakafkan untuk masjid, maka tidak ada yang memiliki tanah tersebut dari manusia, dari hamba-hamba Allah. Dan tetapi itu sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pada hakikatnya semuanya ini adalah milik Allah, tapi secara kepemilikan ya kan ada orang yang punya tanah kemudian punya rumah, bahkan dia memiliki itu. Hakikatnya Allah yang memiliki, kita hanya menerima titipan dari Allah. Nah, namun secara hukum adalah itu hak miliknya dan punya orang tersebut. Namun kalau orang itu kemudian mewakafkan tanahnya itu, saya wakafkan rumah saya ini dan tanahnya untuk kepentingan madrasah atau pesantren misalnya, maka udah nggak jadi milik dia. Seandainya dia meninggal maka tidak bisa diwarisi lagi. Ya, karena itu sudah kembali menjadi milkun lillah, ya, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa diperoleh adalah hanya manfaatnya. Kalau orang tersebut mewakafkan untuk orang, seperti tadi contohnya Zaid, maka Zaid hanya memiliki manfaatnya, hasil dari ladang kebun tersebut dimanfaatkan oleh Zaid sampai Zaid meninggal. Setelah itu baru dimanfaatkan untuk kepentingan sesuai dengan yang disyaratkan oleh orang yang mewakafkan. Kemudian yang kedua syaratnya alla yakuna fi mahdhurin. Wakaf itu bukan sesuatu yang pada sesuatu yang ada unsur kemaksiatan. Tidak boleh ya, mewakafkan sesuatu yang ada unsur kemaksiatan. Misalnya mewakafkan sesuatu harta, pedang, mewakafkan pedang untuk para perampok, ya, atau manfaatkan alat-alat yang digunakan untuk berbuat maksiat yang lainnya, misalnya tidak dibolehkan. Ya, maka wakaf itu harus pada hal-hal yang bersifat kebaikan seperti masjid, kemudian madrasah, pesantren. Wa ala ma syaratal waqif, dan wakaf itu adalah sesuai dengan yang disyaratkan oleh orang yang mewakafkan. Tidak boleh seenaknya diubah-ubah. Min taqdimin wa ta'khirin wa tasyiatin wa taqbilin, dari mendahulukan dan mengakhirkan atau menyamaratakan atau melebihkan. Dan maksudnya adalah jika seorang sudah mewakafkan untuk suatu manfaat tertentu, maka tidak boleh ditukar guling, bahasa orang sebagian mengistilahkan. Ada saja buat istilah tukar guling. Kalau orang sudah manfaatkan untuk pesantren, maka tidak boleh kemudian ada yang menawar, ini strategis ini tempatnya untuk usaha air. Akhirnya dibeli sama Aqua, dijadikan perusahaan air mineral Aqua. Nggak boleh seperti itu. Ya. Dan banyak yang terjadi di sini, di Indonesia ini banyak yang melakukan hal itu. Harus sesuai dengan syarat orang yang mewakaf. Saya sudah
pernah menanyakan ini kepada beberapa masyayikh, termasuk yang terakhir, karena ada pertanyaan kejadian di Tebet, daerah Tebet. Tanyakan pada Syekh Salim, ditanyakan pada Orif, ditanyakan pada Syekh yang ada di Libanon, Syekh Nabil. Tidak boleh. Ada orang ingin membeli tanah yang di atasnya ada bangunan masjid, tapi kecil masjidnya ini. Katanya mau direnov, ya, diperluas, diperlebar, tapi posisi tanah tersebut nanti sesuai dengan rencana pembangunannya tidak menjadi masjid lagi, tapi di sampingnya yang ini lebih luas, lebih lega, karena di situ sudah terlalu sempit, tapi jadi jalan masuk saja katanya. Nah, maka yang seperti itu ya, tetap tidak diperbolehkan. Merubah ya, apa yang sudah diwakafkan untuk suatu kepentingan manfaat tertentu yang sudah disyaratkan oleh pewakif, maka tidak dibolehkan. Dalam hadis disebutkan al-muslimuna inda syurutihim. Ini di antara dalil kita bahwasanya wakaf itu tidak bisa diubah, tukar, karena apa yang sudah disyaratkan itulah yang menjadi ketentuan atas manfaat harta tersebut yang sudah diwakafkan. Faslun fil hibah. Yang ketiga ini bahas tentang hibah. Wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuh. Semua yang boleh dijual belikan maka boleh dihadiahkan, dihibahkan. Hibah itu ya, hadiah, seperti yang memberikan sesuatu secara cuma-cuma kepada orang lain. Tamlik bi ghairi iwad, itu memberikan, mempermilikkan suatu harta yang semula milik seseorang, kemudian diberikan kepada orang lain sehingga hak miliknya menjadi milik orang itu yang menerima itu. Itu yang disebut dengan hibah. Semua yang boleh dijual belikan maka hukumnya boleh dihibahkan. Berarti syaratnya hibah itu adalah seperti syarat dalam jual beli. Harus apa saja? Di antaranya sesuatu yang suci. Kemudian apa yang dihibahkan itu diketahui mana yang dihibahkan. Ya, ditentukan mana yang dihibahkan. Kemudian yang dihibahkan itu adalah milik orang yang menghibahkan. Itu syarat-syarat yang sudah disebutkan dalam bab jual beli baik, itu juga menjadi syarat istimewa. Artinya suatu yang boleh dijual belikan maka itu hukumnya boleh juga dihibahkan. Harta yang boleh diperjualbelikan maka itulah juga yang menjadi syarat bagi orang yang ingin menghibahkan, memberikan secara cuma-cuma kepada orang lain hartanya. Kalau itu suatu hal yang najis, bukan suci, khamar, tidak boleh dihibah. Atau yang mengandung alkohol, parfum yang ada alkoholnya yang najis, tidak boleh dihibahkan. Tapi karena itu hukumnya tidak boleh dijual beli. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalilnya adalah kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala talzamu, dan hibah itu tidak menjadi hak milik orang yang menerima illa bil qabdi, kecuali setelah diserahkan
kecuali setelah diterima oleh penerima. Selama belum diserahkan, maka itu akadnya belum menjadi lazim. Kapan akadnya bisa menjadi lazim dan menjadi pasti jadi hak miliknya? Nah, bedanya apa di sini? Maksudnya lazim itu adalah kalau sudah diserahkan, sudah diterima oleh penerima hibah, maka itu hukumnya menjadi hak milik dia. Adapun baru ngucap, saya mau hibahkan rumah saya yang di misalnya Jonggol untuk Zaid, tapi belum diserahkan. Selama belum diserahkan masih bisa mencabut lagi. Namanya juga pemberian secara cuma-cuma, bukan jual beli, bukan dengan akad-akad yang lainnya. Tapi ini pemberian secara cuma-cuma. Maka selama belum diterima itu masih boleh ditarik dan tidak atau dibatalkan. Namun setelah diterima, ya, nanti malam kamu datang ke rumah, saya suruh datang ke sini. Nah, kemudian datang malam sudah diserahkan kunci, rumahnya sudah dikosongkan. Nah, maka itu sudah menjadi lazim. Besoknya kalau kemudian saya nggak jadi, sudah tidak bisa dibatalkan. Selama belum diserahkan masih bisa. Tapi kalau sudah diserahkan, sudah diterima, maka itu hukumnya sudah tidak bisa dicabut, ditarik lagi. Wa idza qabadahal mauhubu lahu, kalau sudah diterima oleh orang yang menerima hibah, lam yakun lil wahib, maka tidak boleh bagi orang yang menghibahkan atau memberi an yarji'a untuk mencabut dan menarik lagi. Fiha illa ayyakuna walidan, kecuali kalau yang memberi itu, yang menghibahkan itu adalah bapak dari penerima. Artinya bapak menghibahkan sesuatu untuk anaknya, meskipun sudah diterima oleh anaknya, tetap boleh untuk ditarik lagi, tarik ulang, diambil lagi. Tapi kalau selain anak, selain bapak kepada anaknya, maka hukumnya kalau sudah diterima tidak boleh ditarik ulang, tidak boleh diambil lagi. Ya, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu li rajulin an yu'tiya 'atiyatan aw yahaba hibatan fayarji'a fiha illa al-walida fima yu'ti li waladihi. Tidak boleh, tidak halal hukumnya bagi seseorang untuk memberi suatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah harta yang dihibahkan, bayar ji'afihak, kemudian mencabut lagi dan menarik lagi pemberian itu. Nah, ini maksudnya adalah setelah diserahkan, setelah diterima oleh yang menerima hibah. Namun tadi disebutkan apa? Selama belum diserahkan masih boleh ditarik atau dicabut, dibatalkan. Tapi kalau sudah diserahkan maka la yahillu ayyarji'a fiha. Tidak boleh untuk menarik pemberian. Illal walid, kecuali bagi bapak fima yu'ti waladihi, jika menghadiahkan atau menghibahkan suatu harta tertentu untuk anak. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada pertanyaan, silakan dicatat, ditanyakan. Kalau tidak, nggak ada pertanyaan. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat dalam kehidupan kita, menambah pengetahuan kita tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah. Dan ya, menjadikan kehati-hatian kita dalam melaksanakan suatu transaksi atau muamalah yang
Seperti tadi contohnya wakaf, banyak yang mengatakan katanya bisa ditukar guling. Ya, kalau seperti itu ya, tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Sudah diwakafkan, maka harus sesuai dengan syaratnya. Tidak boleh ditukar untuk keperluan yang lainnya. Ada yang mau bertanya ini? Silahkan jika ingin bertanya, masih ada waktu. Bolehkah mewariskan harta tapi yang mewariskan itu masih hidup? Itu tidak disebut warisan. Kalau membagi-bagi harta saat orangnya masih hidup itu disebut hadiah atau hibah, bukan warisan. Tapi kalau setelah meninggal maka baru itu disebut waris. Boleh-boleh saja seperti itu. Supaya nanti menghindari ini karena masih ada yang disegani, yang masih ditakuti orang tuanya masih hidup, kemudian dibagi saat masih hidup. Dan sebagian orang melakukan begitu. Sebagian orang tua itu begitu. Ya, sudah membagi-bagi hartanya terlebih dahulu, meskipun masih hidup, dengan tujuan apa? Takut nanti ada terjadi saling bersengketa antara sesama saudara sehingga merusak hubungan persaudaraan. Karena dikhawatirkan begitu, maka saat masih hidup, kemudian dibagi-bagi. Kalau orangnya masih sehat, masih segar bugar, tidak dalam keadaan sakit yang sudah tidak diharapkan lagi sembuhnya, maka itu disebut hadiah atau hibah, pemberian dari orang tua ke anak, bukan warisan. Kalau sudah dalam keadaan sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya, atau sudah ya, mendekati ajalnya, kemudian memberikan sesuatu, maka itu disebut sebagai wasiat. Kalau sudah meninggal, kemudian dibagi hartanya, maka itu disebut warisan. Ya, jadi ada ini semua. Wakaf itu jika seseorang wakaf kemudian mengatakan saya wakafkan tanah untuk anak yatim, maka manfaat dari tanah tersebut adalah diberikan untuk panti asuhan anak yatim atau untuk keperluan ya, kebutuhan anak-anak yatim yang ada di sekitar situ. Ya. Itu akan terus menerus. Anak yatim yang sekarang udah besar, nanti akan muncul lagi. Tinggal dipasang pengumuman bagi anak yatim yang ada di sekitar wilayah desa apa misalnya, desa Klender. Silakan untuk menerima santunan dari harta wakaf untuk anak yatim. Maka akan datang anak yatim. Setiap datang anak yatim diberikan dari situ. Sampai anak ini udah besar, udah bukan yatim lagi, sudah dewasa. Kemudian ya, ternyata ada orang yang meninggal dunia dan anaknya masih kecil. Berarti ada anak yatim lagi yang lainnya. Seterusnya begitu. Nanti ya, misalnya dari tahun 2002 sudah wakaf. Di tahun 2002 ada 10 anak yatim. Setelah anak yatim ini tahun 2010 udah dewasa semua, udah nggak jadi yatim lagi. Nanti dicari anak yatim yang lainnya. Tapi kan yang tidak seperti itu, tidak langsung ini habis atau sudah tidak statusnya menjadi anak yatim lagi. Kemudian berhenti. Ya, tidak seperti itu. Tapi apa? Akan ya, bermanfaat seterusnya, tapi khusus untuk yang sifatnya yatim saja. Tahun 2003 jumlahnya bertambah jadi 20 orang, 20 anak. Tahun 2004 ada yang sudah balik ternyata. Usianya udah 13 tahun sudah balik.
maka berkurang menjadi 19. Tahun 2005, 5 orang baligh, ya, maka menjadi 14 orang. Tahun 2006, ada orang meninggalkan anak yatim berapa? 3. Bertambah lagi menjadi 17. Setelah itu yang 10 tiba-tiba sudah balik semuanya di 2007. Dan kemudian di 2010 seterusnya begitu. Nanti ada anak yatim lagi didaftar yang berhak untuk mengambil manfaat dari sini. Begitu. Jadi manfaatnya itu akan terus-menerus, tapi khusus untuk siapa saja yang yatim. Bolehkah rumah kayu? Sudah paham tadi bahwasanya yatim itu bisa terusnya. Maksudnya begitu. Di setiap waktu, di setiap ini ada anak yatim, maka itulah yang berhak menerima. Tapi khusus untuk mereka saja, karena syaratnya tadi wakafnya untuk yatim. Maka kalau ada anak yang bukan yatim tidak berhak menerima dari situ. Meskipun miskin. Bolehkah rumah kayu yang sudah dibongkar untuk diwakafkan? Kalau ada ini rumah kayu kemudian diwakafkan, masjid kayu diwakafkan. Namun sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan. Khawatir kalau tidak direnov nanti akan rusak juga. Ya, sudah banyak yang propos kayunya, maka yang seperti itu bisa diganti. Selama masih di atas tanah yang sama itu, kemudian ya, bangunan kayunya itu kemudian diganti dengan yang lain, dengan batu bata yang semula temboknya kayu, ya, karena kayunya sudah rapuh, sudah propos, diganti. Boleh yang seperti itu. Kalau memang sudah ini tidak tidak bisa dimanfaatkan lagi, tidak bisa diambil manfaatnya lagi karena sudah rusak. Ya. Namun ya, supaya tetap ini wakaf ini masih pewakifnya masih tetap bisa mendapatkan pahala, sebaiknya dan dengan cara kayu tersebut ditaruh dipendam di dalam tanah yang diwakafkan. Dan maka itu masih aku termasuk bagian dari wakaf. Itu seperti itu yang pernah saya dengar dari salah seorang masyayikh yang mengajar fikih di Lebanon, bahwasanya yang dibongkar dari bangunan tua, bangunan lama itu dipendam di situ di tanah tersebut supaya pahalanya terus mengalir juga setelah dibangun bangunan yang baru, dibuat untuk di dasar dari bangunan yang baru mau akan dibangun itu supaya tetap mengalir juga pahalanya untuk orang-orang yang sebelumnya sudah mewakaf. Tapi pantai dijadikan tempat wisata. Kemudian kalau kita ke tempat wisata tersebut dimintai bayaran, apa boleh Ustaz? Karena di pantai kan hak milik umum. Tidak boleh, dalam hukum Islam hukumnya haram mengambil retribusi biaya atau bayaran untuk tempat-tempat yang sifatnya adalah umum, hak milik siapapun. Maka tidak boleh memanfaatkannya untuk pribadi. Dibuat tempat wisata, kemudian dia menarik di situ. Tidak boleh. Dengan alasan ini tiket untuk masuk. Hukumnya tidak diperbolehkan. Makanya kalau kita biasanya konsultasi kepada syekh itu, kita mau buat acara ini untuk anak-anak santri, acara rihlah. Kemana katanya? Ke pantai. Pantainya yang ke mana? Kalau pantai yang ada bayarnya, saya nggak mengizinkan. Karena yang seperti itu hukumnya haram.
termasuk apa yang itu menjadi hak milik siapapun untuk bisa memanfaatkannya, maka tidak boleh bagi seseorang untuk mengambil itu untuk kepentingan pribadinya. Meskipun dia sudah bangun, sudah ini, sudah itu. Bangunnya saja itu sudah ya bukan haknya dalam hukum Islam. Sudah ada lagi? Kalau tidak ada, waktunya cukup. Oh, ya. Mari kita tutup dengan baca tahlil dan sholawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.